Oke, baik teman-teman, jadi kita coba lanjutkan latihan lead code lagi ya. Jadi di sini aku akan coba bahas soal 198, yaitu terkait dengan house robber. Oke, jadi intinya ada seorang pencuri profesional ya, yang dia tuh mau mencuri ya, tapi jangan sampai ketahuan polisi ya. Dan dia tahu bahwa kalau seandainya dia mencuri di dua rumah yang bersebelahan, jadi misalkan aku coba ambil dari contoh yang pertama, kan dia inputnya kayak gini ya, 1, 2, 3, 1. Oke, nah masing-masing indeks ini itu dia menandakan masing-masing rumah teman-teman. Jadi kalau indeks pertama itu berarti rumah ke-1 gitu ya. Kalau indeks kedua, rumah kedua, ini kedua gitu ya, rumah kedua, dan seterusnya. Oke, nah dia tuh pingin supaya ketika dia mencuri jangan sampai dia ketahuan polisi ya. Dan ketahuan polisinya ketika apa? Seperti yang tadi aku bilang, kalau dia mencuri di satu gitu ya, terus dia mencuri di rumah kedua, nah ini kan dia saling bersebelahan teman-teman ya, dia ketahuan polisi kalau kayak gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau dia memutuskan untuk mencuri rumah yang pertama, dia harus ke rumah yang ketiga ya, sampai situ. Atau juga dia bisa juga kayak gini, kalau dia mencuri rumah yang pertama ya, dia bisa aja habis itu mencuri rumah yang keempat kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dia mencuri di rumah yang berada di sebelahnya ya, setelah mencuri rumah itu. Oke, nah gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah sebenarnya ada beberapa cara ya. Aku juga udah pernah pakai DFS, cuman itu lama banget ya kalau di kasus kayak gini. Oke, cara yang jauh lebih efektifnya itu adalah kita pakai yang namanya dynamic programming ya. Nah jadi intinya kayak gini teman-teman. Kalau di contoh pertama itu kan inputnya kayak gini ya, 1, 2, 3, 1. Oke, nah bisa aja kita pakai cara yang tadi aku sampaikan. Jadi misalkan pencuri memutuskan untuk mencuri rumah yang pertama, berarti kan setelah itu kan dia memutuskan mencuri rumah yang ketiga atau rumah yang keempat gitu kan. Nah tapi itu agak ribet ya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudahnya lagi, yaitu adalah kita akan coba definisikan dua rumah sebelum rumah pertama ini ya. Anggaplah ada rumah di sebelum itu gitu ya, hartanya tuh 0. Oke, dan ini aku akan bilang dia 2 pointer, yang mana ini adalah tot 1 dan tot 2 ya. Maksudnya adalah ini tuh total uang maksimum yang berhasil dicuri si pencuri profesional itu ya, sampai di posisi ini gitu. Jadi kalau tot 1 berarti harta maksimum yang dicuri sampai posisi sini gitu ya, sedangkan tot 2 sampai posisi ini ya. Kenapa itu penting? Karena gini teman-teman, ketika kita mau mencuri rumah yang pertama ya, sebenarnya si pencuri itu dia punya dua opsi. Yang pertama adalah dia bisa memutuskan mencuri rumah yang pertama ini ya, lalu dia mencuri rumah 2 sebelumnya yang ini ya. Jadi kan kalau ini kan berarti kan dia 1 tambah 0 sama dengan 1 ya. Bisa juga dia memutuskan untuk nggak mencuri rumah yang pertama, oke, tapi dia mencuri 1 rumah sebelumnya. Total hartanya berapa sih gitu. Nah di sini kan dia cuma 0 ya. Nah berarti total harta yang bisa dicuri oleh si pencuri itu di rumah yang pertama ini ya, itu dia sama dengan maksimum dari si 1 tambah 0 sama dengan 1 ini dengan si 0 kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia pilih yang paling tinggi dari dua opsi itu. Oke, berarti sampai sini si rumah yang pertama ini itu dia harta totalnya yang bisa dicuri itu 1. Oke, nah terus gitu ya. Jadi kalau kita udah ke rumah yang pertama, kita coba ke rumah yang kedua ya. Nah setelah di rumah yang kedua ini, tadi kan awalnya kan tot 1 dan tot 2 itu kan dia berada di sini ya teman-teman ya. Nah karena kita udah selesai di rumah pertama, sebelum kita pindah ke rumah yang kedua, sebenarnya si tot 1 dan tot 2 ini kita pindahkan lagi ya. Jadi tot 2 itu
berpindah ke sini satu posisi setelahnya. Begitupun tot 1 pindah satu posisi setelahnya di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba cari total harta di rumah yang kedua. Kita bisa pakai cara yang tadi. Ingat, pencuri punya dua opsi ya. Yang pertama dia bisa memutuskan untuk mencuri rumah itu, yaitu hartanya 2, ditambah dengan dia memutuskan mencuri 2 rumah sebelumnya ya. Oke, ingat ya, dia nggak bisa mencuri rumah yang sebelahnya. Oke, berarti 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2. Itu opsi pertama. Opsi kedua ketika di rumah kedua ini adalah dia nggak mencuri rumah itu, tapi dia mencuri satu rumah sebelumnya ya. Berarti kan dia satu kan ya ini ya. Tadi kan kita udah hitung kan ya, maksimum harta yang bisa dicuri di rumah pertama itu 1. Nah, dari dua opsi itu ya, 2 dan 1, yang paling banyak harta yang bisa dicuri yang mana? Yang 2 kan ya. Berarti kita akan pilih 2. Jadi total harta yang dicuri di rumah kedua itu adalah 2 ya. Setelah itu kita pindahin tot 2 itu pindah satu rumah setelahnya ya. Tot 1 pindah satu rumah setelahnya. Kayak gitu teman, dan seterusnya ya. Nah, kenapa ini make sense? Karena gini teman-teman. Jadi misalkan ya ini 1, 2, 3, 1 ya. Anggaplah aku sekarang berada di posisi rumah yang ketiga. Oke. Ingat ya, tadi pencuri punya dua opsi. Dia bisa mencuri rumah yang itu, yaitu hartanya 3 gitu ya, ditambah dengan mencuri total harta di 2 rumah sebelumnya ya. Nah, total harta di rumah yang pertama ini itu kan tadi kita udah hitung dia 1 kan ya. Berarti total harta kalau dia memutuskan mencuri rumah itu adalah 4. Oke, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, dia bisa aja nggak mencuri rumah yang ketiga, tapi dia hanya mencuri rumah yang kedua. Bukan hanya sih, tapi dia mencuri total harta sampai posisinya di rumah yang kedua ya. Tadi kita udah hitung dia adalah 2 ya. 4 dan 2, opsi mana yang lebih menguntungkan? Ya opsi pertama, karena dia hartanya 4, sedangkan yang kedua kan cuma 2 ya. Jadi kita lebih bisa dapat banyak uang di opsi yang pertama tadi. Oke, jadi total harta di rumah yang ketiga itu adalah 4. Oke. Nah, tapi kalau kita ke rumah setelahnya ya. Nah, ini agak beda nih dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita, ini aku coba ini dulu hapus ya biar nggak begitu mengganggu. Jadi gini, kalau kita di rumah yang sebelumnya itu kan dia yang paling maksimum itu kan ketika mencurinya itu memutuskan untuk mencuri rumah itu ya. Tapi kalau kita di rumah yang keempat ini, kalau kita perhatikan kan dia kalau memutuskan mencuri rumah yang terakhir, berarti kan total harta yang bisa dicuri berapa? 1 ditambah dengan total harta 2 rumah sebelumnya ya. Jadi total harta sampai sejauh rumah kedua itu berapa sih yang bisa dicuri? Kan tadi kan 2 kan ya. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Itu 3. Tapi kalau seandainya nih, itu kan baru opsi pertama ya. Tapi kalau misalkan pencuri pakai opsi yang kedua, di mana dia nggak memutuskan nggak mencuri rumah yang keempat tadi, tapi dia mencuri total harta sampai rumah yang ketiga. Nah, total harta di rumah ketiga itu kan ada 4 kan ya. Oke, 4 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 4 kan ya. Berarti 4 itu yang akan kita pilih gitu ya, sebagai opsi yang paling menguntungkan, karena hartanya juga lebih besar kan ya, dan bisa dicuri juga karena dia nggak bersebelahan. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Aku coba mulai ngoding aja ya biar teman-teman bisa lebih kebayang kira-kira implementasinya bakal seperti apa ya. Jadi sebenarnya gampang aja ya. Mungkin teman-teman juga bisa melakukannya sendiri. Yang paling tricky itu tadi ya idenya ya. Nah, sekarang kalau kita ke C++ code-nya, berarti yang bisa kita lakukan adalah kita akan coba definisikan 2 pointer tadi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah tot 1 gitu ya, atau total uang yang bisa dicuri maksimumnya sampai sejauh rumah itu gitu ya, dengan tot 2 gitu ya. Di awalnya dua-duanya itu aku akan definisikan sebagai 0 seperti yang tadi aku bilang. Oke. Setelah itu ya, aku bisa tinggal ini aja, for looping kan ya. Jadi integer dari 6 gitu ya sampai 6. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba hitung maksimum total harta
yang bisa dicuri di rumah ke-6 itu kan ya. Jadi kalau misalkan kita lagi di rumah yang pertama, kita kan pengen tahu kan ya total harta yang maksimum itu dari mana, apakah dari opsi yang pertama ketika mencurinya memutuskan mencuri rumah itu ditambah dengan total harta 2 rumah sebelumnya gitu ya, atau ya bisa juga dia nggak memutuskan untuk mencuri rumah yang itu, tapi dia ambil dari total harta sampai sejauh 1 rumah sebelumnya ya, kayak gitu ya. Berarti kan max dari si tot 1 ditambah dengan 6 ya, karena tot 1 kan berada di 2 rumah sebelumnya kan ya, seperti tadi yang aku gambarkan. Nah baru itu opsi pertama. Opsi kedua adalah kita tot 2 atau 1 rumah sebelumnya, tapi kita nggak mencuri di rumah itu. Oke. Nah lalu ingat ya, setelah itu kita perlu pindahkan si tot satunya, kita pindahkan satu posisi setelahnya. Berarti kan sekarang jadi tot 2 kayak gini kan ya. Oke. Nah si tot 2 nya itu sama dengan total harta sampai sejauh itu. Berarti kan kalau kita ke next-nya aja, kalau misalkan aku coba coret-coret lagi ya, misalkan kan ini ya, tadi kan aku punya 1, 2, 3, 1. Oke. Misalkan aku di posisi yang ke 3 nih awalnya nih kan, yang maksimum kan dia ambil ketika si pencurinya tuh mencuri rumah yang ketiga ditambah dengan ini kan ya 2 rumah sebelumnya. Total harta sejauh rumah pertama berapa ya kan ya, jadi ada 4 kan ya. Nah tapi ketika kita mau ke rumah setelahnya, maka si pointernya itu berpindah kan ya. Oke, yang awalnya tot 1 tot 2 nya itu di sini gitu ya, sekarang tot 1 nya itu pindah ke sini jadi tot 2 gitu ya. Nah tot 2 nya itu pindah ke sini ya, jadi total harta maksimum sampai ke rumah ketiga. Oke. Nah berarti kan itu sama dengan max totalnya ya nggak? Oke. Berarti kalau aku di codingan berarti kan kayak gini. Aku coba langsung coding ini, aku coba pindahin dulu deh, biar teman-teman juga masih bisa ngeliat ya. Ini aku pindah ke sini aja, nggak usah dihapus. Nah ini tuh sama dengan max totalnya. Oke. Nah yaudah kayak gitu aja sebenarnya teman-teman. Jadi kita tinggal return tot 2 nya aja. Oke. Nah ini kalau aku coba run, apakah bisa? Kita coba cek bareng-bareng ya teman-teman. Oh ini definisi ini lupa ya, integer tipe datanya teman-teman. Oke. Kita coba cek lagi apakah benar. Nah accepted ya, kita coba submit. Apakah dia bisa diterima lead code. Nah dia bisa 100% dan memorinya 89,80% teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.